Hai guys, selamat pagi dan kembali lagi dengan saya Rahadi di Hot Review. Dan kali ini kita ada di Honda Cokro Aminoto Bali, di mana kita sudah ada unit HR-V terbaru. Kalian bisa lihat di belakang saya. Tada! Guys, HR-V yang SE kalau yang ini. Oke guys, yang pertama kita mulai dengan tipe SE ini bagian luarnya ya. Jadi kalau tipe S grillnya berbeda, kalau tipe SE ini mulai dari E dan SE dia sudah memiliki grill yang mengikuti warna body seperti ini ya. Dan juga ini bentukannya agak sedikit retro tapi keren banget ya, itu yang kita tunggu-tunggu sebetulnya. Berikutnya lagi itu adalah dari segi pelek. Jadi kalau misalkan yang S kalian cuma dapat yang 17 inci, tipe yang SE di belakang saya ini sudah disemati dengan varian pelek 18 inch guys, lebih besar sedikit tapi itu sangat mempengaruhi tampilan dari luar ya. Kalau misalnya anak muda suka yang sporty, itu kalian nggak usah kutak-atik lagi untuk tampilannya, sudah langsung beli gas gitu ya. Oke guys, salah satu hal yang saya sukai juga dari tipe SE ini adalah kalian bisa menghidupkan mobil mesinnya hanya melalui kunci. Jadi ada 3 tombol, bagian atas untuk mengunci, tengahnya untuk membuka, dan bagian bawahnya itu ada tulisan hold. Kalian kunci dulu ya, karena ini harus terkunci mobilnya. Kalau sudah terkunci, kalian tinggal tekan dan hold ini. Otomatis mobil akan dihidupkan dari luar. Jadinya apakah menurut kalian tipe selisih 45 juta worth it untuk semua perbedaan itu? Belum juga bagian dalam interior di mana kalian akan mendapatkan audio yang lebih lebar untuk layarnya, yaitu yang 8 inci dibandingkan dengan tipe S ya yang cuma 7. Oke, kelebihan lainnya lagi itu adalah mendapatkan sequential turning LED light. Jadinya dia akan LED-nya pada saat kalian rating ya, itu akan sequence dia lebih cantik. Dimana persamaannya dari semua varian itu, semua varian itu sudah memiliki Honda Sensing, dan juga untuk mesinnya sendiri itu sama semua ya, kecuali yang bagian topnya yang turbo itu ini memiliki mesin 1500 cc dengan 4 silinder, di mana memiliki tenaga 121 PS dan torsinya itu mencapai 145 Nm. Nah, kalau kalian misalkan ingin mendapatkan tenaga yang lebih besar lagi dan sangar lagi, itu kalian silahkan pilih yang turbonya ya, yang RS, di mana dia memiliki torsi dan power lebih tinggi dan jauh di atas dari tipe varian di bawahnya. Cuman ya ada harga yang harus dibayar, selisihnya kurang lebih 100 juta ya. Oke guys, untuk handle-nya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya ya. Kalau depan itu tinggal ditarik, dan bagian belakang itu unik banget. Dia jadi kayak coupe ya. Sama kayak seperti sebelumnya, menyatu dengan body. Jadi kita tinggal buka seperti ini. Jadi terlihat cuman satu handle ya. Nah guys, sekarang kita di bagian belakang penumpang. Itu kita sebenarnya mobil ini ada 5 seater gitu ya. Khusus untuk 5 seater, cuman kalau kalian bisa lihat di tengahnya ini agak sedikit menonjol, jadi agak kurang nyaman kalau kalian duduk di tengah, kecuali anak kecil mungkin ya. Jadinya akan lebih cocok kalau misalkan dipakai untuk 4 orang, depan 2, belakang 2. Karena dari segi desain joknya juga kalian bisa lihat bagian bawah ini lebih tinggi yang tengah, dan juga handrestnya di sini. Ada 2 cup table. Dan untuk bagian belakang bisa dimajukan kalau kalian butuh space tambahkan seperti ini ya. Dia gampang sekali ya, tinggal diturunin, kalian bisa langsung mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas. Kita naikkan lagi, otomatis ya, tinggal satu tangan aja bisa. Dan kalaupun misalkan kalian butuh yang lebih tinggi, kalian bisa juga naikkan jok bawah ini nih guys. Kita tinggal tarik di bagian bawah. Oke, seperti ini. Jadinya kalian bisa lihat di sini space. Kalau kalian mau bawa barang-barang yang lebih tinggi bisa di tengah, karena ini bisa dinaikkan ya keduanya. Nah, seperti mobil-mobil pada umumnya yang terbaru itu bagian belakang juga ada 2 slot
USB di belakang sini, di tengah. Jadi kalau kalian misalkan mau yang namanya charging di belakang itu masih aman, tinggal colokan. Dan di atas depan sini, di tengah ya, itu ada juga yang namanya lampu baca, tinggal kalian tekan. Itu sensitif touchscreen, itu langsung mengarah ke kalian. Ini keren banget. Dan kalau kalian perhatikan di atas, itu ada panoramiknya, di mana saat ini panoramiknya sudah tertutup ya. Karena ada slotnya seperti ini, kalau kalian mau buka tinggal dibuka. Oke, seperti ini. Dan kalau mau ditutup tinggal ditutup lagi. Cuman agak kurang nyaman ya. Oke, untuk panoramik sudah tersedia di bagian belakang. Cuman nanti kalau kalian kurang suka terlalu panas atau misalkan kalian mau tertutup lebih privasi, ini ada tutupnya. Dan tapi saya rasa tutupnya agak kurang nyaman ya, karena bukanya agak sedikit kesulitan, apalagi kalau mau nutup ya. Oke guys, ini bagian belakang dari Honda HR-V terbarunya, dimana dari segi desain belakangnya juga sedikit lancip ya, jadi ya pipih dibandingkan dengan HR-V yang sebelumnya. Jadi dia lebih lebar, cuman dari segi ketinggian agak sedikit lebih pipih. Dan untuk ruang bagian belakang itu lumayan cukup lega ya, kalau kalian bisa lihat di belakang saya. Dan ini kalau kalian buka, bannya posisinya pas di bawah sini. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh barang-barang di sini masih sangat cukup lega. Dan kalau kalian mau taruh beberapa bagian di sebelah kanan kiri juga masih ada kompartemen di sini ya. Nah ini nih guys, bagian dalam Honda HR-V terbaru 2022. Jadinya dari mana ya kita review pertama? Yang pertama mungkin kita review untuk bagian kemudi. Kita hidupkan dulu. Kita mendapatkan layar untuk audionya lebar 8 inci, cukup besar ya untuk ukuran mobil ini. Dan juga bagian tengah panel ini ada bagian knob untuk AC. AC-nya sudah climate control, cuman dia pakai sekarang sistemnya knob ya. Kita bisa atur, enak ya, karena di sini ada suara-suaranya juga, ada on-off-nya besar kecil, jadi lebih retro, cuman futuristik juga, karena ada lampu backlight-nya juga di bagian knob-nya. Jadi kalau kurang cahaya, kalian nggak usah khawatir, udah ada lampunya di sini. Dan untuk bagian kemudi cukup nyaman dan ini enak ya, ada panoramiknya di atas. Bagian kemudi itu ada juga shift pedalnya, pedal shift di sini untuk menaik turunkan transmisi sama seperti mobil-mobil sport ya, jadinya sangat nyaman sekali. Itu ada 2 USB juga di depan untuk kalian charging. Banyak banget ya fitur-fiturnya di sini. Semua pakai knob ya, termasuk untuk ini AC kita bisa atur pakai knob juga, mau dia arahnya kemana. Dan juga untuk kemudi itu ada fungsi ini teleskopik, tilt dan teleskopik, jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran kemudi masing-masing pengemudi untuk kalian ya. Sesukanya itu di bagian mana kalian atur. Nah, untuk transmisi ini ada parking, rear, netral, D dan S. Nah, terus di sini juga ada tombol ikon, atau enggak dia akan lebih hemat karena tenaga yang dikeluarkan mungkin akan terbatasi, cuman dia mobilnya akan lebih hemat. Ada juga ini bantuan untuk turun, misalkan kalian terlalu tajam, dia akan mengatur kecepatannya untuk turun. Ada parking dan juga brake hold-nya dia sudah elektronik. Nah, seperti ini ya guys ya. Untuk materialnya juga sama, bagian ini masih plastik ya, maksudnya masih agak keras. Di sini udah soft touch sedikit, ada lapisannya. Nah ini bagian panel-panel di sini udah soft touch. Dan ini touchscreen-nya untuk layar, dia ada juga yang namanya Bluetooth audio, bisa sambung ke handphone kalian. Dan ada USB-nya juga ya guys. Ada apps-nya, tapi harus terkoneksi dulu dengan perangkat gitu. Oke, untuk tipe SE ini ada beberapa kelebihan dibandingkan tipe E atau S. Kalau kalian misalkan tidak mau membeli yang lebih mahal di tipe RS, dimana itu mencapai kurang lebih selisihnya 100 juta, cuman kalian bisa mendapatkan power lebih gitu kan. Saya rasa tipe SE ini adalah tipe yang paling ideal untuk dimiliki karena beberapa kelebihan seperti halnya bisa dari remote untuk start engine, terus ada banyak lagi kelebihan lainnya yang menurut saya selisih perbandingan harganya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan ke tipe RS.
Hai guys, dan ini untuk interiornya ya, saya penasaran di tombol sebelah kanan ujung itu ada kayak mirror begitu tandanya, saya bingung. Tadi saya tanya, ternyata fungsinya seperti ini biar dijelaskan langsung dengan pawangnya ya Mbak Ina ya. Oke Mbak, seperti apa sih fungsinya yang seperti ini? Hai, saya Ina dari Honda Total Denpasar. Di sini mau sedikit explain nih tentang fitur baru di all new Honda RV 2022 yang sangat menarik. Oke, pertama-tama kita hidupkan dulu mesinnya. Oke, kemudian di sebelah kanan ini ada tombol yang disebutnya itu Honda Lane Watch ya. Fungsinya sangat menarik. Jadi ini ibaratnya kalau kita klik dia, kita bisa langsung melihat di audio, dia bagaikan kaca spion tambahan di sebelah kiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot, jarak pandang kita tidak perlu jauh melihat ke spion di sebelah kiri. Cukup melihat di bagian audio saja, kita sudah bisa melihat apa-apa saja yang ada di sisi sebelah kiri mobil kita. Oke guys, that's it review kita kali ini untuk new Honda HR-V 2022. Saya rungkum lagi ya, dengan desain yang sudah jauh berbeda, lebih lebar dan lebih pipi, lebih aerodinamis kalau menurut saya ya. Dan juga ada tampilan retro tapi futuristis, dimana desainnya itu cantik banget. Jadinya saya jarang untuk ngebet banget nge-review mobil secantik ini, apalagi ingin membeli ya. Saya harus nabung dulu nih. Harganya berkisar dari 350 sampai 400 jutaan, 399 juta ya untuk tipe S sampai dengan tipe SE. Cuman untuk di Bali memang ada sedikit perbedaan harga 15 sampai 20 juta lah ya, karena mungkin biaya pengiriman juga dibandingkan dengan harga di Jakarta on the road. Itu bener-bener ngeces ya, keren banget. Jadi kalau untuk dipakai di jalanan itu cantik banget, dengan fiturnya juga ada banyak banget, dimana kalau misalkan ini dipakai itu akan menambah kegantengan atau kecantikan teman-teman yang sedang ada di jalan. Oke, gimana menurut kalian guys untuk mobil ini? Kalau dari saya sih tipe yang HR-V terbaru ini tipe SE yang menurut saya paling enak untuk dibeli, karena S ada beberapa yang tidak dimiliki dari tipe S dibandingkan dengan tipe SE ataupun tipe E. Namun dari segi harga itu tidak terpaut jauh ya. Jadinya idealnya sih tipe yang SE, tapi kalau kalian pingin power yang lebih lagi, untuk tipe RS itu bisa menjadi pilihan kalian, tapi terpautnya bisa sampai 100 juta ya. Oke guys, itu dari kami. Terima kasih untuk menonton dan sampai jumpa di review kami berikutnya. Dan jika misalkan kalian mau order, bisa dengan Mbak Ina, salesnya langsung, bisa dengan kontak nomor di bawah ini ya, untuk di Bali. Thank you for watching and see you again.